Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu, tetap semangat. Kita kembali akan berbicara dengan tim nasional Indonesia asuhan Sintayong. Pada hari Kamis malam jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, tim kita ini akan bertarung dalam laga FIFA Matchday, ya, dalam laga persahabatan menghadapi negara tetangga, Timor Leste. Tepatnya akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bali. Ya, tentunya kalau bicara pertarungan antara Indonesia dan Timor Leste ini di atas kertas, saya rasa Indonesia akan menang. Ya. Kalau bisa melihat juga dari rekor pertemuan 4 laga terakhir, kita selalu menang, bahkan kita bisa mencetak 14 gol, hanya kebobolan 1 gol. Dan tim kita ini baru kembali dari Piala AFF 2020 menyandang predikat sebagai runner up setelah kalah lawan Thailand dalam 2 leg di babak final di Singapura. Dan pasukan STY ini mendapat banyak pujian karena tampil dengan sebagian besar pemain-pemain muda. Nah, saat ini juga ada sekitar mungkin 13 pemain yang diambil ya untuk bisa memperkuat tim saat ini menghadapi Timor Leste. Dan ada beberapa pemain muda, paling tidak ada 4 pemain muda kita yang lagi disorot. Ya. Ada Ronaldo Kuate, ya, kemudian Marcelino Ferdinand, ya, kemudian ada Ahmad Figo dan Bayu Muhammad Fikri. Jadi 4 ini yang akan ditunggu oleh pencinta sepak bola nasional jika dipasang oleh STY dalam pertandingan melawan Timor Leste, menarik untuk kita saksikan. Nah, sebagian besar pemain-pemain AFF ya saya katakan itu akan tampil kecuali Elkan Bagot yang tadinya namanya masuk, tapi Elkan Bagot ini tidak bisa bergabung karena mungkin tidak diizinkan oleh klubnya di Inggris, Ipswich Town, untuk bisa bermain di FIFA Matchday. Padahal sebenarnya ini resmi yang mungkin bisa diizinkan, tapi nggak apa-apa. Ya. Tanpa Elkan juga kita bagus. Ya. Bahkan saya katakan tadi, untuk bisa memenangkan pertandingan ini akan mudah didapatkan ya. Bukan menganggap remeh Timor Leste ya. Tetapi kalau Timor Leste datang dengan kekuatan mereka, rata-rata tim U23 yang konon dipersiapkan oleh pelatih Fabio Magrao ya untuk tampil di Kamboja pada bulan Februari akan datang tanggal 14 sampai 26, di mana Indonesia juga akan ikut serta sebagai juara bertahan. Saya rasa juga kita akan bisa menang. Ya, kalau mereka tampil bukan dengan kekuatan yang ikut di Piala AFF kemarin. Karena di Piala AFF kemarin juga di grup A itu Timor Leste ini menepati juru kunci. 4 kali main, 4 kali kalah. Ya, bahkan mereka sempat dihajar habis oleh Filipina dengan 7-0 saat itu. Mereka kalah dari Thailand 2-0 ya. Myanmar juga dengan 2-0. Di samping juga kalah dari Singapura ya dengan 2-0 juga. Jadi memang mereka menjadi juru kunci. Namun karena mereka lagi bersiap untuk Piala AFF U23, Fabio Magrao ini menyertakan mereka tampil melawan Indonesia dalam 2 pertandingan, tanggal 27 dan tanggal 30. Semua dimainkan di Bali. Sebenarnya kan tim U23 Timor Leste ini akan melakukan tour untuk bisa mempersiapkan diri sebelum ke Kamboja, itu ke Dubai kalau nggak salah ya. Mereka akan juga ke Qatar ya untuk bertetapi karena tidak bisa mendapat respon dari sana Qatar, sehingga mereka memilih untuk bisa bertanding melawan tim nasional kita. Sebenarnya juga tim nasional kita ini akan melakoni laga pertandingan melawan Bangladesh kalau nggak salah ya, tetapi tidak bisa terkabul karena mungkin prokes ya untuk yang harus dijalani oleh tim lawan. Tapi tidak apa-apa, kita akan bermain dengan Timor Leste. Dan apa yang harus dimainkan oleh Sintayong? Kalau kita bermain misalnya dengan 3-4-3 ya bisa saja itu bisa dilakukan, atau 3-4-2-1. Karena Pratama Arhan itu konon dikabarkan mengalami cedera ya dalam latihan. Pemain dari PSIS Semarang ini kemungkinan kansnya untuk bisa bermain 50-50. Kalau dia bermain ya tentunya jauh lebih bagus. Tapi katakan kita bermain dengan 4-3-3 karena posisi Arhan ini bisa digantikan oleh Edo ya. Edo bisa bermain, pemain Persita ini. Tetapi kalau kita bermain juga dengan 3 back nggak masalah. 3-4-3, 3-4-2-1, atau
dengan 352. Nah, kita coba dengan katakan 352. Kalau 352 kan bisa aja di belakang Rizky Ridho, masih ada Fakhrudin, tentunya penjaga gawang Nadeo Margawinata. Ya. Selain saya katakan tadi ada Rizky Ridho, ada Arianto Fakhrudin, bisa juga dengan Alfeandra Dewangga. 3 pilar utama yang ada di Piala AFF kemarin dan tampil bagus, bisa bermain menghadapi Timur Leste. 5 gelandangnya tinggal dipilih. Kalau tanpa Pratama Arhan ya, masih bisa di kiri itu Irfan Jaya. Ramai Rumakik bisa dimainkan, Ricky Kambuaya yang bisa ada di sana, Rahmat Irianto yang mungkin masih bisa dimainkan, dan Abimanyu ya yang bisa mungkin ditampilkan, atau menunggu gebrakan dari Sintayong, memainkan pemain muda yang menjadi sorotan, pemain Persebaya ini yang berusia 17 tahun, Marcelino Ferdinand. Wah, ini kalau dia tampil di awal, dikasih kesempatan untuk jam bermain banyak, pemain U17 ini luar biasa. Bersama dengan Persebaya dia membuat 4 gol 5 assist di BRI ya, Liga 1 Indonesia. Kita akan lihat ini, dan saya juga penasaran ini mainnya seperti apa, karena banyak dipuji juga oleh media-media asing ya, bahwa ini pemain masa depan yang luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, ini aset ya, keping yang bagus sekali yang kita punya. Nah, kalau dia dimainkan lebih dulu dengan 5 gelandang, oke-oke aja. Di depan 2 bisa saja itu Hani Sagara dan Dedik. Dua-dua ini dibawa juga oleh STY bermain di Singapura di Piala AFF. Atau salah satu, Dedik bermain di sana didampingi oleh pemain muda juga. Kita juga ingin melihat, saya juga ingin melihat bagaimana Ronaldo Kuate ini, pemain dari Madura United, ini tampil. Jadi kalau 2 pemain muda ini, U17 ini bagus main, wah bisa menjabat tempat utama ya. Dan mereka tentunya akan dibawa oleh STY untuk bermain di Kamboja, di Piala AFF U23. Jadi di tengah ada Ferdinand atau Marcelino Ferdinand, dan juga di depan ada Ronaldo Kuate. Duet dengan pemain yang lebih senior Dedi. Ini bagus ya. Bagus. Atau bisa saja kedua pemain ini mainkan di babak kedua. Setelah Dedi dan Hani Sagara mungkin lebih awal, atau ada Sahrian Abimanyu yang main lebih dulu, ada pergantian, atau juga saya pikir ini tidak bisa terlupakan adalah Evan Dimas. Jadi bisa aja Irfan Jaya main, Ramai Rumakik, Ricky Kambuaya, Evan Dimas, dan Rahmat Irianto. Kalau 5, kalau 3, 4, 2, 1, tetap 3 dengan pemain tadi saya bilang, yaitu Nadeo di bawah Mister, Rizky Ridho, Dewangga, dan Fakhrudin. Kemudian 4 di tengah itu, ini saya berbicara tanpa Pratama Arhan. Kalau Pratama Arhan ada, bisa aja dia didorong main di kiri. Irfan Jaya berpindah bermain di kanan. 2 di tengah itu Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto. Sementara di depannya itu masih bisa dimainkan oleh Ramai Rumakik yang bisa ditaruh di sana. Kemudian juga dengan masih bisa Yabes Roni atau Evan Dimas yang ada di tim nasional kita ini. Di depan Dedik. Kalau ini yang dimainkan. Jadi rata-rata pemain yang main ini semua adalah pemain AFF yang ditampilkan STY saat menghadapi Thailand, terutama saat di leg kedua ketika bermain 2-2. Ini luar biasa. Kita sudah minus kan tidak ada Asnawi Mangku Alam yang memang tidak disertakan di sini karena pemain-pemain dari luar itu memang sengaja oleh STY tidak dipanggil. Termasuk Egy, ya Muhammad Fikri yang ada di Senika bersama dengan Witan Sulaiman juga tidak disertakan ya dalam pertandingan ini. Kan pertandingan hanya persahabatan mengisi waktu untuk di FIFA Matchday. Tapi tanpa mereka juga saya pikir lawannya cuma Timur Leste. Jadi posisi menang kita itu sangat besar. Namun sekali lagi tidak boleh anggap enteng, ya tidak boleh menganggap dengan sebelah mata karena Timur Leste ini bisa berpotensi juga memberikan perlawanan. Mereka dengan pemain-pemain muda sangat cepat ya dan bisa menahan kita juga. Tetapi kita punya keunggulan. Kalau tampil dengan pemain-pemain yang tampil di Piala AFF, saya rasa mereka akan menang. Pasukan STY ini akan menang karena Timur Leste. 4 pertandingan terakhir kan sejak 2010 itu bahkan kita menang dengan 6-0 ya. Kalau bisa melihat ya. Christian Gonzalez bisa membuat 2 gol, ada Bambang Pamungkas, ada Otto Maniani, Muhammad Ridwan yang bisa bikin gol, Yongki Aribowo yang bisa membuat gol. Jadi ada 6 gol. Sebelum di 2012 kita juga menang dengan 1-0 ya. Lewat gol dari Bambang Pamungkas. Kemudian 2 tahun kemudian 2014 kita menang lagi dengan 4-0 ya. Maka di sana terlibat ada Serginho Van Dijk yang bisa membuat gol, ada Sulham Samrun ya. Kemudian
Evan Dimas kalau tidak salah ikut membuat gol, dan Samsul Arif ya, pemain dari Persebaya ini yang juga membuat gol. Kita menang dengan 4-0. Dan terakhir di Piala AFF di fase grup B bermain di GBK, kita itu menang 3-1. Namun sempat dikejutkan dengan gol pertama dari Timur Leste, dan gol satu-satunya mereka dalam 4 pertemuan terakhir dengan Indonesia, dengan Rufino yang kalau nggak salah bisa membuat gol lebih dulu. Sebelum di babak kedua ini 3 pemain kita bisa mencetak gol ya, termasuk ada penalti dari Stefano Lillipali, kemudian ada diawali oleh Alfat Fatir ya, pemain belakang waktu itu ya, waktu masih main di Persija, dan dia membuat penyama kedudukan. Ada penalti dari Stefano Lillipali, kemudian ditutup oleh Beto Alberto Gonçalves ya, striker naturalisasi ini di menit terakhir injury time untuk membuat kita menang dengan 3-1 saat itu. Nah sekarang ini pertemuan ke-5, siapa yang akan membuat gol? Pasti di garis depan kalau Ronaldo Kuate bisa dimainkan, membuat debut dia luar biasa bersama dengan tim senior ini luar biasa ya. Kita akan tunggu. Atau Dedik mungkin akan bisa membuat gol, Evan Dimas, saya pikir semua rata-rata bisa membuat gol. Irfan Jaya, Ramai Rumaki, Yabes Roni ya, kemudian Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, bahkan pemain yang bersinar di Piala AFF juga. Ini bisa menjadi pencetak gol saat menghadapi Timur Leste. Kita menantikan itu ya, bagaimana STY ini memainkan pola dia, strategi dia untuk bisa berhadapan dengan tim yang rata-rata masih muda ya dari Timur Leste. Di peringkat FIFA juga kita jauh. Kita 164, mereka 196. Kalau bicara di peringkat ya. Jadi memang statistik kita oke, di peringkat juga kita bagus, tapi tetap kita harus fokus untuk bermain melawan Timur Leste ya. Karena kemenangan ini tentunya perlu kita dapatkan juga untuk bisa menaikkan peringkat kita ya di ranking FIFA. Sambil juga ini bisa melihat bagi STY untuk kita ikut di Piala AFF U23, karena sebagai juara bertahan tentunya kita harus mempertahankan gelar ya. Apa yang dilakukan oleh pasukan Indra Safri sebelumnya ini harus diteruskan oleh pasukan STY. Sampai di sini pembicaraan kita dengan peluang tim nasional Indonesia menghadapi Timur Leste, yang saya katakan ini di atas kertas kita bisa menang, namun kita belum lihat di atas lapangan bagaimana ya. Sampai jumpa, ciao.